Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku. Ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Ikut pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima darimu. Kau telah mati gantikan hidupku. Seluruh di alam-Mu. Tak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Kamu memulihkan hidupku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Oh, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah
hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya Tuhan menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Oh, pujilah Kau Tuhan. Biarlah hidup kami hanya bagi-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini, karena kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami jadikan hati kami sepenuhnya, kami rindu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke. Ya. Shalom yang di radio. Ada yang di radio kah? Kenapa suaranya? Kok suka ada suara aneh sekarang? Oke. Sudah hilang angin ya? Baik. Oke. Baik. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Tidak ada ya? Baik. Sebelumnya ada yang memperkenalkan kepadaku seorang calon pasangan hidup. Ia benar-benar tampan dan berpakaian rapi. Ia putra seorang pejabat pemerintahan tingkat tinggi. Pada saat itu aku tertarik padanya. Ini betul ya? Oh, mulainya dari sini tadi ya. Aku telah meninggalkan semuanya demi engkau. Aku telah meninggalkan semua kekayaan duniawi. Sebelumnya ada yang memperkenalkan kepadaku seorang calon pasangan hidup. Ia benar-benar tampan dan berpakaian rapi. Ini cerita masih yang si kontras itu ya. Ia putra seorang pejabat pemerintahan tingkat tinggi. Pada saat itu, aku tertarik kepada dirinya. Namun, begitu aku mendengar bahwa Tuhan sudah menampakkan diri dan sedang melakukan pekerjaannya, bahwa Engkau akan memimpin kami masuk ke dalam kerajaan dan menyempurnakan kami, dan bahwa Engkau meminta kami untuk memiliki tekad untuk segera meninggalkan segala sesuatu. Begitu aku mendengarnya, aku menyadari bahwa aku sama sekali kurang bertekad. Aku pun menguatkan hatiku dan membuang kesempatan itu. Setelahnya, pria itu beberapa kali mengirimi hadiah kepada keluargaku, tetapi aku bahkan tidak memedulikannya. Apakah menurutmu aku merasa kecewa pada waktu itu? Sesuatu yang begitu baik dan menjadi sia-sia. Bagaimana aku tidak kecewa? Ini dia ya. Aku merasa kecewa selama beberapa hari sampai-sampai aku tidak dapat tidur pada malam hari. Tetapi pada akhirnya aku tetap melepaskan kesempatan itu. Setiap kali berdoa, hatiku tersentuh oleh Roh Kudus yang berkata,
Apakah engkau rela mengorbankan sesuatu demi aku? Maukah engkau mengorbankan dirimu untukku? Setiap kali aku mengingat perkataan-perkataanmu itu, aku menangis. Aku tersentuh dan menangis dengan sedih, lebih sering dari yang bisa kuingat. Setahun kemudian, aku mendengar pria itu telah menikah. Tak perlu dikuatkan lagi. Aku benar-benar sangat sedih. Oh, tak perlu dikatakan lagi. Di setelah setahun ya, dia mendengarkan bagaimana Roh Kudus berkata kepada dia gitu kan. Tapi setelah setahun menikah, wah, masih sedih kan. Kemudian aku mendengar pria itu telah menikah. Tak perlu dikatakan lagi, aku benar-benar sangat sedih. Tetapi aku tetap membiarkan semuanya itu berlalu demi engkau. Dan aku bahkan belum menyebutkan tentang betapa baik. Oh, kok bisa sih? Ya, betapa tak karuannya makanan dan pakaianku. Aku telah menepis pernikahan itu. Aku sudah menyerahkan segalanya. Jadi tidak seharusnya engkau menyuruh aku bertindak sebagai sebuah kontras. Aku mengesampingkan kesempatanku untuk menikah yang merupakan peristiwa terpenting dalam hidupku. Semuanya itu demi mempersembahkan diriku kepadamu. Seluruh hidup seseorang tidak akan berarti dibandingkan dengan memperoleh pasangan hidup yang baik dan membangun keluarga yang bahagia. Aku telah melepaskan hal ini, hal yang terbaik dari semuanya. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Dan aku benar-benar sendirian. Kemanakah engkau akan menyuruhku pergi? Aku telah menderita sejak aku mulai mengikuti engkau. Aku tidak memiliki kehidupan yang baik. Aku telah meninggalkan keluarga dan karirku. Demikian pula seluruh kenikmatan jasmani. Apakah semua pengorbananku ini masih tidak cukup untuk aku dapat menikmati berkat-berkat-Mu? Lalu, sekarang perihal kontras ini Tuhan. Engkau sudah kelewatan. Nah, dia bilang Tuhan kelewatan. Lihatlah kami-kami tidak lagi memiliki apapun yang dapat kami andalkan di dunia ini. Beberapa di antara kami telah meninggalkan anak-anak kami, pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kami telah membuang semua kenikmatan jasmani. Masih adakah harapan bagi kami? Bagaimanakah kami dapat terus bertahan di dunia ini? Apakah pengorbanan yang telah kami lakukan ini tidak bernilai sepeser pun? Tidakkah engkau mengerti semua ini? Status kami rendah dan kami tidak berkualitas. Kami menerima hal ini, tetapi kapankah kami pernah tidak mengindahkan apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan? Bayangkan saudara, kalau saudara sebagai Tuhan yang berinkarnasi mendengarkan ini. Ingat ya saudara ya, Tuhan yang berinkarnasi itu juga manusia normal. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Jadi ketika dia mendengarkan itu semua, saudara, bukankah uh, kalau kita di posisi itu, gitu, kan kita juga diberikan kesempatan gitu untuk uh, menerima kedatangannya di dalam daging kita, kan daging kita yang menerima. Itu Tuhan yang berinkarnasi. Bukan zamannya lagi rasul gitu. Rasul itu kan masih yang diutus gitu. Setelah sekian lama dia berbicara melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya. Sekarang dia berbicara melalui anaknya. Dan Tuhan sudah menyuruh kita makan dia. Inilah konsekuensi yang harus dialami oleh seseorang yang makan Tuhan. Makan Tuhan itu kan berarti makan firman-Nya, makan dagingnya, kan begitu kan firman dia. Jadi sekarang kita boleh membayangkan bagaimana perasaan dia
ketika dia mendengarkan sanggahan ini dari pihak manusia, dari pihak daging gitu. Sementara dalam dia ada daging juga kan. Oke? Jadi coba saudara bayangkan. Bukankah kira-kira dia akan berdiri? Ya. Dan dia juga bisa menjawab kepada orang itu, saudara. Ya, bukankah itu gambaran tentang diriku juga? Kan dia kan meninggalkan segala sesuatu. Ya kan? Kalau ini dia seperti, jadi orang itu seperti menjadi cermin bagi dia. Yang kamu katakan itu, bukankah itu semua tentang diriku? Bukankah dia akan berkata begini? Iya, Tuhan salah kali. Seharusnya aku nggak mengucapkan kata-kata kontras itu kali. Tapi coba lihat saudara nanti. Kita lihat bagaimana Tuhan itu menjawab saudara. Yang akan membuat kita itu saudara. Nanti akan ada kita ingat perkataan-perkataan yang baik. Ketika tadi saudara mendengarkan cerita itu saudara. Bukankah tiba-tiba ada perkataan seperti ini? Iya, kalau kamu menikah dengan dia, apalagi itu pejabat pemerintahan tingkat tinggi, bukankah nanti kamu akan lebih tersiksa lagi? Iya kan? Dia pejabat tingkat tinggi. Kalau di pemerintahan, kalau di sana kan Tiongkok. Wah, bagaimana sulitnya mereka lepas. Akan sulitnya dia lepas dari dunia ini, saudara. Oh ya mungkin dia akan senang bisa menikah, punya anak. Tapi pasti batinnya tersiksa. Seperti itulah dulu ketika kita keluar. Atau ketika saya dulu keluar. Gitu. Ya kan? Kalau saya terus di situ, apakah batin saya tidak akan tersiksa? Mungkin nampaknya saya tidak perlu memikirkan, ayo harus bayar sewa, bayar ini, bayar itu. Semua sudah terjamin. Tapi bukankah panggilan itu akan menyesakkan saya gitu? Panggilan itu saudara, seperti api yang berkobar-kobar di dalam. Sebetulnya Tuhan bisa sangka itu semua. Kamu kan tidak tahu apa yang terjadi berikutnya nanti. Apakah kamu tahu? Kalau Tuhan mau jawab. Yang membuat kamu itu semua bertahan emang siapa? Yang membuat kamu bisa meninggalkan pasanganmu itu, calon pasanganmu itu emang siapa? Aku telah menetapkan takdirmu. Bukankah engkau ciptaan? Siapa yang membuat Ayub bisa bertahan seperti itu? Bukankah karena firmanku? Dan dia tidak mengetahui bagaimana firman itu bekerja di dalam dirinya. Tapi firman itu telah menjagai dia. Ya kan? Dengan perkataan tidak ada orang seperti dia. Begitu saleh, takut akan daku. Nah, itulah sebetulnya saudara yang diperlakukan pada akhirnya yang dikatakan sebagai kontras ini. Disitulah sebetulnya kerusakan manusia itu saudara. Kita tidak sedang menghakimi dia karena dia pun adalah wakilnya kita. Dia mewakili daging manusia. Aku sudah meninggalkan. Aku sudah meninggalkan pekerjaanku itu. Mungkin kita akan berpikir, kalau benar Tuhan yang Maha Kuasa itu telah datang, kok dia membiarkan keadaanku seperti ini? Ya, iya. Seandainya dulu aku tetap bekerja di situ, aku tidak perlu seperti itu. Ya, tapi batinmu sangat tersiksa. Iya, saudara. Disinilah prosesnya, saudara, yang saudara membuat kita itu
Nanti baru menyadari. Nanti setelah umur kita berlanjut. Iya itu. Kalau mungkin aku dulu tidak seperti ini, mungkin aku tidak bersama-sama dengan kau lagi gitu. Kedatanganmu itu memang menyiksa dagingku. Disitulah nanti sudah hikmat kita itu akan bertumbuh gitu. Ketika kita melihat orang-orang yang menurut kita beruntung, menurut kita itu nyaman hidup mereka, tapi di penghujung hidup mereka, kita akan melihat betapa merananya mereka, betapa tersisanya mereka. Karena kan di satu sisi mereka mau semakin dekat dengan Tuhan, tapi di sisi lain mereka pegang dunia ini. Bagaimana mungkin? Mana mungkin bisa? Ketika firman yang berkatakan, pilih antara aku dan Mamon. Iya, nggak boleh dua-dua. Harus pilih salah satu. Aku atau Mamon. Iya, nggak ada yang perlu kita sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Ya, kenapa muka sepanjang? Teman keyboard. Hah? Kita- Ya, kita nyanyi dulu ya. Nah, terus lagunya bisa di aja. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi tanyakan dari awal. Tak akan pernah, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali katakan janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudara. Jadi kira-kira seperti itu, saudara, yang dirasakan oleh orang ini ya. Kalau kalau Tuhan yang Maha Kuasa, jadi kalau kita sebut Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara, itulah pribadi inkarnasi Tuhan yang kedua kali ya. Coba perhatikan, saudara, bagaimana dia pada akhirnya harus mendengarkan bantahan itu. Sekejap itukah engkau? Apakah engkau jadi tidak punya perasaankah? Iya. Bagaimana, saudara, dia menjalani kehidupan seperti itu, saudara? Ketika dia harus mengucapkan perkataan yang menyempurnakan, yang menguji. Ketika saya, saudara, sering nego sama Tuhan, saudara, mengenai apa yang akan saya sampaikan. Kadang kalau khotbah gitu, kadang-kadang seperti ini juga gitu. Saudara, perkataan-perkataan Tuhan itu spontan. Iya. Tuhan tidak boleh memihak. Tuhan tidak memihak. Tapi kita memihak. Karena kita terikat dengan daging kita. Kita terikat dengan saudara-saudara kita. Iya. Pasti, saudara, sebagai seorang manusia, saya lebih suka mengatakan hal-hal yang indah gitu. Kata-kata iman. Iya. Tapi, saudara, secara perlahan, saudara, Tuhan itu mulai mengajari kita. Kita harus berani mendengarkan kata-kata yang pahit, saudara. Iya. Sekalipun itu kata-kata kutukan, saudara. Kata-kata mungkin yang membuat kita
tidak bersemangat lagi melanjutkan hidup ini. Tadinya saudara orang ini begitu semangat sekali dia. Apapun dia sudah tinggalkan, dia kuatkan terus hati. Kalau ingat masa-masa itu dulu saudara ya. Betapa bodohnya saya. Pikir saya harus terpisah dengan anak dan istri saya. Saya tidak bisa menghidupi anak dan istri saya. Ya, apalagi kalau istri saya sakit, gitu. Dia harus sesak, gitu ya. Harus diurut sama uh, adiknya. Apalagi kalau mertua saya bilang, sudah pulang sana, pergi sana ke Batam, susul suamimu, biar kami yang perawat cucu-cucuku ini. Ya. Tapi saudara, setiap hari saudara saya merasakan sesuatu, sudah nggak ada sedikit pun pada waktu itu niat untuk kembali. Dan terus berjalan waktu. Saya rela jadi kayak apa ya, helper. Iya, kayak pembantu. Ketika saya servis AC, pertama awal-awal itu saya menjadi terbiasa. Di mana pompa ini saya saudara bocor gitu ya. Mana-mana airnya gitu. Pernah suatu saat saudara, wah itu yang punya rumah itu, waduh marah gitu. Nih, saya ingat. Tapi saya tetap bersemangat saudara. Saya kuatkan hati saya. Setelah lewat sekian waktu. Saudara, daging kita ini saudara sulit untuk ditaklukkan. Tapi saudara kita merasakan kekuatan yang baru setiap hari saudara. Jadi dia pilih kita saudara. Menjadi orang yang akan diselamatkan saudara. Dia telah berjanji melupakan segala pelanggaran kita. Segala pemberontakan kita. Bayangkan saudara kalau dikata-katakan seperti ini saudara. Tidak punya perasaan kau. Sebegitu kejamkah kau. Entah entah jadi terbuat dari apa hati orang ini. Bukan yang si kontras tadi. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti apa tadi? Seberapa kuatkah Tuhan yang di sorga itu mencengkeram dia? Seberapa dalamkah dia ini mengenal Tuhan yang di sorga itu? Seberapa akuratkah dia? Sehingga sampai dia harus mendengarkan kata-kata itu dengan tegar, sudah. Terus saya lihat kemarin adik saya, itu ya, ngadu semen ya. Saya itu, saya itu katakan, sudah. Ya jumpa sama temannya, diundur waktunya, gitu.
Saya berusaha ketawa, saudara. Ya, makanya waktu kita tadi menyanyikan lagu itu, saudara, saya tidak pernah kayak gitu, saudara. Baik, saya nggak kuat. Nah, mata saya. Saudara, Tuhan yang kita kenal sekarang itu, saudara, memang dia sama seperti Tuhan yang dulu. Tapi sekarang rasanya berbeda, saudara. Setiap kata-kata yang kita dengarkan itu, saudara, itu benar-benar harus kita jalani. Gitu. Iya, kita harus siap ketika kita dianggap orang bodoh. Gitu. Iya, kita harus ditinggalkan. Kita harus tidak dimengerti orang. Tapi saudara, dengarkanlah, rasakanlah bagaimana hati Tuhan. Gitu, saudara. Rasakanlah bagaimana ternyata dalam keadaan yang seberat itu pun, saudara, kita bisa merasakan suatu kasih yang unik, saudara. Ya, saya sulit menjelaskan itu, saudara. Dan entah kenapa, saudara, si yang dikatakan kontras ini tiba-tiba dia sangat rasanya itu nggak bisa terima dia. Ini mungkin puncaknya. Dia tidak mengenali pemberontakan ini dalam dirinya, saudara. Dia nggak mengenali. Tersimpan itu, saudara. Tersimpan dengan tekadnya dia. Iya, satu kata yang ingin didengarnya dari Tuhan adalah penghiburan, ujian dari Tuhan. Dia sangat merindukan kata-kata itu, saudara. Dia sangat rindu karena selama ini ketika dia berjalan, itu, saudara, dia kuat, gitu. Dia menangis karena dia ingat Tuhan. Iya, tapi ketika dikatakan sesuatu yang lain dari orang yang sangat aku kasih, semua sudah kutinggalkan demi orang ini, demi Tuhan ini. Harus aku dengarkan kata-kata seperti ini. Itu yang membuat dia menderita. Itu yang membuat daging dia itu sangat tersinggung, saudara. Dia lupa semua tentang penyempurnaan, tentang penaklukan, tentang proses, tentang ujian. Dia lupa siapa dirinya, saudara. Itu, saudara. Itu yang sedang dihajar. Bagian yang lain sudah dia sudah lewat. Tapi kali ini, saudara, ujiannya lebih tinggi lagi. Padahal sepele namanya. Iya, ketika mengatakan ini, saudara, kalau kita diliputi oleh Tuhan, saudara, ya, dilimpahi dengan hidupnya Tuhan, kita kan bisa menganggap dia bodoh. Iya, kita bisa melihat, diri kita lebih baik daripada orang itu. Iya, kalau kita sedang dipenuhi dengan hidupnya, dipenuhi dengan firman-Nya, dengan janjinya. Tapi ketika seseorang ditinggalkan oleh Tuhan, bukan karena apa-apa. Yesus ditinggalkan oleh Tuhan bukan karena dia berdosa. Tapi pada saat itu, dosa manusia sedang ditanggungkan atas dia. Gitu loh ceritanya.
Dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa Tuhan tidak dapat bersama dengan dosa. Dia kudus. Hanya di momen itu. Makanya harus sama-sama meminum cawan murka itu. Baik Tuhan yang di sorga dengan Tuhan yang di bumi. Iya saudara. Kenapa saudara dikatakan hanya Yesus anak tunggal? Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi berbeda dengan kita? Iya, kenapa? Ketaatan dia itu terlalu ketaatan dia itu terlalu gila, sudah. Iya. Sampai membuat Tuhan yang di surga harus meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Tidak salah dia disebut sebagai anak tunggal. Iya. Allah itu harus satu saja. Jadi ketika sekali lagi saudara kita melihat, menyaksikan Tuhan yang kedua kali itu datang, saudara. Benar-benar saudara, seluruh doktrin kita tentang Tuhan itu telah diruntuhkan, saudara. Runtuh semua. Doktrin tentang Tuhan itu. Yang selama ini kita pelajari. Tuhan itu menjadi Tuhan yang berbeda, saudara. Kapankah kami menerima hal ini? Tetapi kapankah kami pernah tidak mengindahkan apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan? Kini tanpa belas kasihan engkau meninggalkan kami dan membalas kami dengan memberi kami sebutan kontras. Dia lupa kalau Tuhan yang di sorga pernah meninggalkan Tuhan yang di bumi. Apakah dia sudah setaat Yesus? Sehingga dia bisa mengatakan kata-kata ini. Itulah imbalan dari seluruh pengorbanan kami. Pada akhirnya jika orang-orang bertanya kepadaku, apakah sebenarnya yang telah kuperoleh? Yang telah kuperoleh dari kepercayaanku kepada Tuhan. Dapatkah aku benar-benar membiarkan mereka melihat kata kontras ini? Dapatkah ini membuat orang datang kepada Tuhan? Oh, ternyata kayak gitu. Ngapain kami harus ikut Tuhan? Tuhanmu itu Tuhan yang kejam. Ya. Lalu kalau mau disambung, seperti itu kan maksud? Di mana janjimu yang mengatakan tidak semua dia tidak menghendaki kematian orang fasik? Di mana? Apakah engkau sudah tidak seperti itu kan? Bagaimana aku dapat membuka mulutku untuk mengatakan bahwa aku adalah kontras? Aku tidak dapat menjelaskan mengenai hal ini kepada orang tuaku. Dan aku juga tidak dapat menjelaskan kepada mantan calon pasangan. Aku telah membayar harga sedemikian besar. Dan yang aku peroleh sebagai imbalan
hanyalah menjadi sebuah kontras. Aku sangat sedih. Ia mulai memukul-mukul kedua pahanya dan menangis. Kayak gitu, bayangkan itu. Ini gak imbalan yang ku dapat. Untuk jadi seperti ini, Kak, aku harus mengikut Tuhan. Tuhan seperti apa yang aku percaya ini? Oh, kayak gitu sudah. Kalau dia itu mau melarikan diri pun sudah. Oke lah. Sekarang kamu gak mau jadi kontol. Sudahlah, begini. Suka mula. Antara dalam pikiranmu itu kamu tidak mau menjadi kontras. Kamu mau membayangkan dirimu sudah memperoleh mahkota kehidupan. Oke lah. Silakanlah berpikir seperti itu. Nanti mari kita tunggu. Apakah benar engkau masih merasakan kasih yang seperti dulu? Nah, itu sudah. Kalau kalau dia mau ini sudah. Sebelum dia mau pergi sudah. Itu kan kayak gini. Mungkin awal dia berpikir, tapi belum lama jauh dia pergi. Belum jauh dia pergi sudah. Dia sudah teringat kembali. Oh, gimana ini? Aku mau tetap mengikuti Tuhan yang dulu aku ikuti. Ternyata nggak ada lagi. Aku coba tenang-tenangkan hatiku. Ya, aku coba tenang. Tapi akhirnya tersisa lagi. Saudara. Nampaknya saja adalah orang-orang yang meninggalkan kita itu nampaknya saja bahagia. Iya. Nanti ketika mereka harus merasakan yang namanya ditinggalkan, tidak ada Tuhan lagi, barulah mereka akan menggertakkan gigi mereka. Iya, saudara, setiap manusia harus ditaklukkan. Cuman setiap manusia harus dihajar. Cuman berbeda-beda saja waktunya. Orang yang masih punya kekuatan anak muda gitu, dia masih ingin mencapai seluruh yang ada di dunia ini, adalah dia akan dibiarkan sampai ketika dia mulai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia sudah mencapai ini, sudah mencapai itu. Lalu mulailah dia itu merindukan sesuatu yang murni. Disitulah saudara dia itu mulai, aduh, ternyata sia-sia semua. Mulailah mengalami yang namanya kekosongan batin. Itu sebetulnya. Sebetulnya saudara, semua kata-kata Tuhan itu adalah firman Tuhan. Di dalam setiap kata-kata itu tetap ada hidupnya Tuhan. Itulah yang membedakan firman Tuhan dengan kata-kata iblis, dengan kata-kata manusia biasa. Itulah bedanya. Di dalam firman Tuhan itu ada hidup, sekalipun engkau dikatakan kontras. Iya, kembali kita mengingat, Tuhan itu mana bisa berubah dia. Sekalipun dengan kejahatan kita yang sangat berat, mana bisa berubah dia. Kalau bisa berubah, jadi apa dunia ini? Hancur lebur lah dunia ini, saudara, kalau dia bisa berubah. Iya, hancur lebur.
Ketika ingat kemarin masa-masa COVID itu, saudara. Kemarin ada di film Upin Ipin itu tentang masa-masa COVID itu kan, itu yang uh, sudah lama gitu kan, diputar ulang. Kalau kita lihat di YouTube-nya, ketika lihat itu, saya baru ingat juga ya, betapa ngerinya dulu ya masa COVID itu. Wah, harus kerja dari rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang kampung. Wah, bagaimana lagi mendengarkan berita, bagaimana mereka sudah merancangkan lagi pandemi dan segala segala macam gitu. Tidak bisa kemana-mana, harus pakai masker, ibadah harus pakai masker, ibadah online. Menjadi benci satu dengan yang lain. Dulu hanya ada dua agama, agama pakai masker dengan agama tidak pakai masker, agama divaksin dengan agama tidak divaksin. Hanya ada dua kepercayaan. Buat saling ini, saudara. Kita terpisah dengan teman-teman kita gara-gara itu. Ya kan? Hanya gara-gara itu. Lupa semua. Dan rasanya, saudara, bagaikan gimana dulu dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang yang berniat jahat itu. Tapi coba lihat, apakah semua itu bisa terjadi? Apakah yang mereka rancangkan itu akan terjadi? Tuhan berdaulat di atas semua. Sekalipun mereka berpikir, kami yang buat itu semua. Nah, saudara, semua dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya, saudara, kita itu hanya memandang Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati orang yang kita anggap tidak layak untuk itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ikut Tuhan. Mengiring Tuhan. Menerima keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita itu. Jika aku mengatakan bahwa sekarang aku tidak akan lagi memberikan kepadamu sebutan kontras, ini berarti sudah berbeda ya. Oke, sudah berbeda. Ini sudah berarti sudah Tuhan yang menjawab ya. Jika aku mengatakan bahwa sekarang aku tidak akan lagi memberikan kepadamu sebutan kontras, melainkan akan menjadikanmu salah seorang dari umatku dan menyuruhmu untuk pergi dan mewartakan Injil, jika aku memberimu status agar engkau dapat bekerja, mampukah engkau melakukannya? Apa sesungguhnya yang sudah engkau peroleh dari langkah demi langkah pekerjaan ini? Dan di sini engkau dan di sini engkau malah menyuguhkan kisahmu kepadaku. Engkau tidak tahu malu. Engkau berkata telah membayar harga tetapi tidak memperoleh apa-apa. Mungkinkah aku belum memberitahukan kepadamu mengenai persyaratanku untuk mendapatkan satu jiwa? Untuk siapakah pekerjaanku ini? Apakah engkau tahu engkau di sini malah menghidupkan kembali keluhan lamamu? Saudara, Ayub itu ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, itu saudara, sampai kubunuh. Udah Tuhan, udah Tuhan. Tidak dengerin semua. Apakah, apakah, apakah dicercari terus sudah. Emang kamu yang menciptakan binatang liwatan, yang begini, yang begini. Oh iya, memang kamu kayak gini, kayak gini. Aduh, habis dia dibabat sama firman itu, saudara. Untung saudara jantungnya itu nggak copot. Saudara. Iya,
Coba nanti dengarkan perkataan ini. Itu kayak dihantam tuh. Dibabat lagi, saudara. Oh. Apakah engkau bahkan masih terhitung sebagai manusia? Bukankah engkau menanggung setiap penderitaan itu atas kemauanmu sendiri? Dan bukankah penderitaanmu itu kau tanggung demi untuk memperoleh berkat? Hmm. Hmm. Apakah engkau telah memenuhi persyaratanku? Semua yang kau inginkan hanyalah memperoleh berkat. Jadi itu sudah yang disasar. Motivasinya itu. Oh, memang bukan lagi berkat secara materi, dia sudah tinggalkan. Tapi tetap berkat Tuhan. Sebutan. Apa yang selama ini terpendam, terbongkar. Itu loh mas. Iya. Pada akhirnya semua orang akan sampai ke situ. Jadi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang baru ini. Lihat. Disitulah mereka dilemparkan. Iya. Kehidupan ini sudah panjang sekali dia. Kekal dia. Hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan bisa tetap hidup. Di masa sekarang ini, di masa paling sulit inilah masa terbaik bagi kita. Inilah harta terindah kita justru. Iya. Kesempatan ini mesti kita manfaatkan, saudara. Untuk mencari kebenaran. Untuk menghidupi kebenaran. Untuk menerapkan kebenaran. Berapapun harganya. Iya. Di sini kita harus bangkit, saudara. Di sini kita harus bersemangat kembali. Di sini kita mulai harus mencabut setiap kata-kata kekecewaan kita kepada Tuhan. Mari. Kapankah persyaratanku bagi dirimu itu bersifat wajib? Jika engkau bersedia mengikuti aku, engkau harus mau patuh kepadaku dalam segala hal. Jangan coba-coba menegosiasikan persyaratan. Kata ini keras. Aduh. Coba lihat hati saudara. Kata-kata itu makin lama itu dia. Kamu sudah. Apakah Tuhan sudah berubah? Kalau saudara baca nanti menurut intonasi saudara. Waduh. Kalau saudara tempatkan diri saudara pas pada keadaan seperti itu. Tempatkan dua dilema ini ya. Satu Tuhan yang baru yang berbicara kepada kita. Kan kata-kata itu sebetulnya kan betul. Kita kan ciptaan. Kamu kan tanah liat. Masa bisa tanah liat mengatakan kepada penciptanya, apa yang kau buat terhadap diriku ini? Masa bisa? Bisa kak? Kalau kau bukan ciptaan, emang kamu siapalah? Kan gitu kalau kita mau dengarkan lagi kata-kata, emang siapalah kamu? Tapi yang waktu kita alami seperti itu, saudara. Aduh. Ketika dari pihak Tuhan lah kita mengatakan itu, kita bisa ringan. Tapi sebetulnya apakah Tuhan memang seperti ini yang kita bayangkan dia? Apakah seperti itu? Apakah suka dia melihat kita menderita? Bukankah tujuan dia ingin menyelamatkan orang ini? Supaya dia merasakan apa namanya rohnya yang membubung tinggi. Iya kan? Setelah Yesus menyerahkan kepadamu, kuserahkan nyawa. Wah, lihat tuh gimana saudara? Jadi bangkitkan oleh roh Tuhan yang di sana. Waduh, beda saudara. Beda sekali.
Lihat bagaimana ketika dia mengunjungi Petrus itu, saudara. Anak-anak ada lauk gitu. Nggak ada. Barkan ke sebelah kanan. Oh, oke, mereka dapat. Itu Tuhan. Lompat si Petrus. Petrus mendekati Tuhan. Atau Tuhan mendekati Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Pertama-tama dia belum mengerti kata-kata itu. Tapi saudara, kata-kata yang sama diulang lagi. Supaya di dalam diri Petrus mulai terbentuk dirinya Tuhan. Karena dia yang harus menggembalakan domba-domba ini. Kasih makan. Kamu yang harus kasih makan. Saudara, siapa kita? Saudara? Siapa saya? Yang menjadi seseorang yang akan memberikan makan kepada umat Tuhan. Siapa? Siapa kita? Yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Siapa kita? Ketika orang berjumpa dengan kita seperti mereka berjumpa dengan Tuhan. Siapa? Siapa kita? Melalui kehadiran kita di satu tempat. Tempat itu. Siapa kita? Yang membangkitkan anak-anak muda. Siapa kita? Yang memberikan hidup kepada setiap orang. Entah siapapun dia. Betapa berharganya kita. Apakah dengan sebutan kontras membuat Tuhan itu berubah? Apa dengan kata-kata seperti ini membuat Tuhan itu berubah? Kalau ada pikiran kita mengatakan Tuhan sudah berubah, kita harus pikir ulang lagi perkataan kita itu. Kita mesti cabut segala perkataan kita yang negatif tentang Tuhan. Bagaimanapun juga, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa jalan ini merupakan jalan penderitaan. Jalan itu penuh dengan kemungkinan yang suram, disertai sedikit saja hal menguntungkan. Aku sudah bilang itu di awal. Sudah lupakah engkau? Aku telah berulang kali mengatakan hal ini. Jika engkau bersedia menderita, maka ikutlah aku. Ya memang itu kan. Orang siapa mau jadi pengikutku? Ya harus memikul salib. Jangkal nyawa. Rela kehilangan nyawa. Sudah lupakah engkau akan firman itu? Jika engkau tidak bersedia menderita, berhenti saja. Aku tidak memaksamu. Kalau kita mendengarkan kata-kata itu, kita kayak gini. Aduh, jadi sia-sia semua selama ini. Apakah mau sia-sia? Apakah aku mau kembali ke belakang? Bodoh kali aku ya. Setelah hampir aku mendapatkan Tuhan itu, aku harus meninggalkan dia. Aduh, bodoh sekali saya. Kan gitu kan. Saudara, di sini saudara kita melihat hebatnya saudara firman Tuhan itu, saudara. Kita mau lari gak bisa, mau gimana gak bisa. Kasihnya itu mencengkram kita, saudara. Rasanya saudara kita itu di dalam ini sudah gimana rasanya, saudara. Obo-obo rasanya gitu. Ketika kita kembali mengingat Tuhan, aduh, kita yang mau mati diselamatkan, kita yang sakit parah ditolong. Coba
Sih, kalau ingat saudara, betapa tingginya panggilan Tuhan itu. Ketika Tuhan berkata, kamu akan berdiri di depan orang-orang penting di dunia ini. Oh, saudara, waktu itu saya yakin sekali. Dan saya tahu itu Tuhan. Saya gak ragu itu, saudara. Dan memang Tuhan tunjukkan. Saya tidak perlu takut dan gentar sama siapapun. Sama orang paling pintar sekalipun, saya tidak perlu gentar. Iya. Ya. Lalu sekarang saudara ketika mendengarkan perkataan-perkataan tadi, pasti maukah engkau mengikut Tuhan? Tuhan yang unik ini. Masih percayakah engkau Tuhan sudah datang kedua kali? Atau engkau masih bilang, Tuhan belum datang. Tuhan belum datang. Saudara, percayalah saudara. Tidak ada yang secara kebetulan yang kita dengar. Karena kita itu sebelumnya mengikut aja. Saya tidak pikir-pikir, oh ini yang terbaik. Lalu saya akan sungguhkan kepada saudara. Tidak. Kita ikuti secara perlahan. Dan kita sampai di sini. Tapi lihat bagaimana firman ini mengangkat setiap keadaan kita. Iya. Oh uh, Tuhan tidak memaksa siapapun. Dengan kata-kata ini. Orang yang paling baru sekalipun dalam mengikut Tuhan, dia bisa mendengarkan ini dengan baik. Tanpa dia tertuduh. Iya, bisa. Nggak perlu dia harus, kalau ketika mendengarkan ini, dia dengarkan saja. Dia nggak mau misalnya membayangkan seperti itu, bisa, nggak apa-apa. Karena juga belum waktunya juga kok. Nggak masalah. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Baik, sudah jauh. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan. Kau telah memimpin kami, mengajari kami. Dengan cara yang berbeda lagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih tetap melingkupi kami. Hidupmu berlimpah-limpah baik kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya biar Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua. Satu, dua, tiga. Shalom.